Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Good morning, my students. How are you? I hope you all is fine. Always, all praise is belong to Allah. Salat and salam always be given to our Prophet Muhammad SAW. Well, in this meeting, today we are going to discuss the question for Ayo Berlatih on your book page 75. Oke, ini semua berkaitan dengan keliling lingkaran. So, kita mulai saja. Yang pertama, untuk soal yang pertama, hitunglah keliling lingkaran jika jari-jari atau diameternya sebagai berikut. A. Untuk diameter R atau radiusnya 7 cm, so the circumference atau kelilingnya 2 PR. Maka 2 kali Pi kali R. Pi untuk menggunakan 22/7 karena R-nya adalah 7 atau kelipatannya. Oke, kita bisa coret. Kemudian tinggal 2 kali 22 maka 44. B. R 10,5 cm. Untuk keliling 2 PR kita tetap menggunakan 22/7 karena kita kalikan dahulu 2 kali 10,5. Hasilnya adalah 21. Dan 21 ada kelipatan dari 7. Maka tinggal dicoret 7 dengan 21-nya menghasilkan 22 kali 3. Hasilnya 66 cm keliling. Seperti itu ya. Untuk bagian C, R10. So, kita gunakan Pi 3,14 karena 10 bukan kelipatan 7, maka 2 kali 3,14 kali 10. Hasilnya 6,28 kali 10 keliling sama dengan 62,8. Kemudian maksudnya nomor D ya. Diameter 49 cm. Maka kalau diketahui diameternya tinggal Pi kali D saja. Sehingga 22/7 kali 49. Nah, nanti kita coret 49 dibagi 7 menjadi 7 ya. Jadi hasilnya 22 kali 7. Kelilingnya sama dengan 154 cm. Seperti itu. Untuk bagian E, maksudnya E ya. Itu 25 cm. Pi kali D. Jadi kita pakai 3,14 kali 25. Hasilnya 78,5 cm. Kemudian bagian F, diameter 4,5, rumus Pi kali D, 3,14 kali 4,5, hasilnya 14,3. Baik, untuk nomor 2, hitunglah jari-jari lingkaran jika diketahui kelilingnya sebagai berikut. Yang pertama, keliling 132 cm dengan rumus keliling 2 PR. Kita masukkan angkanya, yaitu 132 sama dengan 2 kali Pi 22/7 kali R. Kemudian kita kalikan 2 kali Pi-nya menjadi 44/7. Kita kalikan hanya pembilangnya saja ya. Kemudian kita pindah posisi. Kalau dengan segitiga itu R sama dengan keliling dibagi Pi. Artinya R sama dengan 132 dibagi 44/7. Karena ini pembagian, kita ubah ke bentuk perkalian. Menjadi 132 kali 7/44. Kemudian kita sederhanakan. 132 bagi 44 menjadi 3. Nah, nanti hasilnya 3 kali 7 saja. Maka jari-jarinya 21 cm. Untuk bagian B, keliling 154, masih menggunakan rumus yang sama. Kita masukkan angkanya, 154 sama dengan 2 kali Pi kali R. Kita kalikan Pi-nya menjadi 44/7. Kemudian kita pindah posisi, R sama dengan keliling dibagi Pi. 154 dibagi 44/7. Kemudian kita ubah lagi ke bentuk perkalian, 154 kali 7/4. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya 3,5 kali 7. Maka R-nya adalah 24,5 cm.
Untuk bagian C, keliling 314 cm masih dengan rumus yang sama. Nah, karena ini 314, kita bisa menggunakan pi 3,14 ya. Jadi 314 sama dengan 2 kali 3,14 kali R. Nah, kita kalikan dahulu pi-nya menjadi 6,28. Setelah itu, nah, tidak di namun kita agar lebih mudah, kita tidak perlu mengalikannya juga, bisa, yaitu dengan cara R sama dengan 314 dibagi dalam kurung 2 kali 3,14. Nah, kita bisa coret saja 314 dibagi 3,14, hasilnya 100 dibagi 2, yaitu 50. Namun bila mau menggunakan cara yang tadi, yaitu 2 kali pi-nya dahulu juga sama, hasilnya tetap akan jadi 50. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, tentukan diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya sebagai berikut. Keliling 44, berapakah diameternya? Ingat, keliling bisa dicari dengan rumus pi kali d, maka untuk mencari diameter, tinggal kita masukkan angkanya, keliling, yaitu 44, sama dengan pi kali d. Untuk mencari D, maka tinggal keliling dibagi pi. Ya, seperti tadi, keliling dibagi pi. Kita ubah ke bentuk perkalian, kemudian kita sederhanakan, maka hasilnya 2 kali 7. Diameternya 14 cm. Kemudian bagian B, ini juga sama, pi kali D, kita masukkan angkanya, kemudian diameternya adalah keliling dibagi pi, 88 dibagi 22/7. Nah, kita sederhanakan. Nah, hasilnya 4 kali 7, maka diameternya 28 cm. Untuk C, dengan keliling 100 cm, masih dengan pi kali D, kita gunakan pi 22/7. Nah, maka diameternya 100 dibagi 22/7. Kemudian kita ubah ke bentuk perkalian, kita sederhanakan, jadi 4,5 kali 7, hasilnya 31,8. Nah, untuk keliling ini kita nggak harus menggunakan 3,14 ya, kita bisa menggunakan 22/7. Untuk yang bagian D, keliling 280, kita gunakan rumus yang sama, kita masukkan angkanya, keliling 280 sama dengan pi kali D, maka D sama dengan keliling dibagi 22 dibagi pi. Dan hasilnya kita ubah ke bentuk perkalian, lalu kita sederhanakan, hasilnya 12,7 kali 7, yaitu 89,1 cm. Ya. Nah, kalian bisa coba. Selanjutnya untuk nomor 4, sebuah sepeda memiliki sepasang roda berdiameter 42 cm. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali pada lintasan lurus, berapakah jarak yang sudah ditempuh sepeda itu? Baik, di sini diketahui diameternya 42 cm. Maka kita bisa menggunakan pi 22/7, karena 42 adalah kelipatan 7. Nah, putaran sebanyak 50 kali. Jarak tempuh. Berapakah jarak tempuhnya? Nah, cara mencari jarak tempuhnya adalah keliling kali putaran, yaitu keliling K kali 50. Untuk K sendiri yaitu pi kali D kali 22/7 kali 42 kali 50. Mudah ya. Maaf, yang disederhanakan harusnya 42 dengan 7-nya. Kemudian setelah ketemu yaitu 22 kali 6 kali 50, ketemulah 6.600 cm atau sama. Jadi jarak yang sudah ditempuh sepeda itu adalah 6.600 cm atau 66 meter. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu 5. Sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran memiliki diameter 56 meter. Jika pelari harus menempuh jarak 528 meter, berapa banyak putaran yang harus dilakukan oleh pelari itu? Ya, baik. Jadi yang diketahui diameter 56, pi-nya kita pakai 22/7, dan jarak tempuhnya 528. Berapa banyak putaran? Nah, kita jawab adalah untuk mencari jarak tempuh banyak putaran, maka jarak tempuh dibagi keliling. Artinya 528 dibagi pi kali D. Nah, pi-nya 22/7 kali 56. Kita sederhanakan menjadi seperti itu. Akhirnya
528 dibagi 176 adalah 3 kali. Jadi putarannya harus dilakukan oleh pelari itu adalah 3 kali. Oke. Nomor 7. Tentukan keliling daerah yang diarsir pada gambar A, B, dan C. Nah, kita perhatikan gambar A. Pada gambar A itu ada sebuah setengah lingkaran besar dan dua setengah lingkaran kecil. Yang kita perhatikan adalah lingkaran besarnya. Untuk lingkaran besarnya terlihat dari ujung ke ujung diameternya adalah 56 cm. Untuk lingkaran kecilnya 56 dibagi 2 maka diameternya 28 cm. Ternyata kalau kita lihat dari lingkaran yang kecil ini, jika digabung diameternya sama ya dengan lingkaran besar ya, yaitu 56. Maka untuk mencarinya tinggal dengan cara K sama dengan Pi kali D. Nah, D yang kita pakai adalah diameter lingkaran besar. Maka 22 per 7 kali 56. Mudah ya ternyata. Oke, jadi 22 kali 8 hasilnya keliling dari bangun yang diarsir adalah 176 cm. Jadi ingat-ingat ketika kalian menemukan soal seperti ini, sangat mudah caranya. Selanjutnya, bagian B. Di bagian B kita lihat ini seperti setengahnya dari gambar A ya. Untuk setengahnya dari gambar A cuma dengan diameter lingkaran kecil yang berbeda. Nah, kita perhatikan yang diarsir ini adalah seperempat lingkaran. Artinya dari ujung ke ujung itu ada sisi dari kotak ini adalah R dari seperempat lingkaran tersebut ya. Maka untuk membuat mencari kelilingnya adalah Pi kali R. Cukup. Nah, sangat mudah ya. Oh ya, diameter setengah lingkaran kecil ini sama dengan R dari seperempat lingkaran besar. Oke. Maka kita sederhanakan. Hasilnya 22 kali 6. Kelilingnya adalah 132 cm. Sangat mudah ya. Kemudian C. Untuk gambar C ini, ini sepertinya kalau kita perhatikan sama dengan gambar A, hanya setengah lingkaran yang tadinya di dalam, setengah lingkaran besar, kita ubah keluar ya, menjadi setengah lingkaran ini keluar. Namun kalau kita perhatikan, kalau kita keliling, cari kelilingnya, hasilnya sama saja. Oh ya, kalau kita lihat R dari setengah lingkaran kecil adalah 14 cm. Kalau kita jumlahkan keseluruhan R, maka akan menjadi diameter setengah lingkaran besar bawah. Baik, totalnya adalah 56. 14, 14, 14, 14. Ya. Maka kita bisa menggunakan rumus Pi kali D dengan keliling sama dengan 22 per 7 kali 56. Kita sederhanakan, ya ternyata sama hasil dari gambar A dan gambar C. Oke, jangan terkecoh dengan gambar karena ini sangat mudah. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk nomor 8. Tentukan keliling darah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, ini dari buku sudah ada keterangan sisi-sisi dan jari-jarinya. Untuk yang belum ada keterangan adalah sisi bagian bawah. Bagian bawah sama dengan atas yaitu 28 cm dan bagian samping. Nah, samping kiri 94 cm. Dari mana? Ini dihasilkan dari penjumlahan sisi bagian kanan 14 cm ditambah diameter, kemudian ditambah 14 cm lagi. Untuk diameternya adalah 28 tambah 28, yaitu 56. Maka totalnya 94. Jadi, untuk mencari keliling bangun daerah tersebut, yaitu jumlah seluruh sisinya. Nah, ada sisi-sisinya, yaitu dari sebelah kiri 94 cm, ditambah 28 atas, tambah 28 bawah, ditambah 14 dan 14 sisi lurus, kemudian ditambah setengah keliling lingkaran. Nah, setengah keliling lingkaran tersebut memiliki jari-jari 28 cm. Karena rumus lingkaran keliling lingkaran adalah 2 pi r, kalau setengahnya berarti cuma pi r. Oke, ketika setengah lingkaran rumusnya adalah pi r.
Nah, maka dari itu kita jumlahkan semuanya. 107 dari penjumlahan itu 178 ditambah PR-nya 22/7 kali 28. Ingat, kita kerjakan dahulu perkaliannya. Kita sederhanakan menjadi 178 ditambah 22 kali 4. Hasilnya 178 ditambah 88 menjadi 266 cm. Jadi keliling daerah tersebut adalah 266 cm. Baik, selanjutnya nomor 9. Sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Pada sepanjang tepi stadion akan dipasang lampu sorot. Jika jarak antar lampu sorot 33 meter, berapa jumlah lampu yang diperlukan? Baik, diketahui diameter dari stadion 105 dan jarak antar lampu 33 meter. Maka untuk mencari jawabannya, jumlah lampu sama dengan keliling dibagi jarak antar lampu, yaitu dibagi 33. Caranya, Pi kali D dibagi 33. Kita masukkan angkanya 22/7 kali 105 dibagi 33. Ini perkalian dan pembagian. Kita kerjakan dari depan dahulu. Jadi, 105 dibagi 7 sama dengan 15. Maka 22 hasilnya 22 kali 15 dibagi 33. Nah, 330 dibagi 33 sama dengan 10. Mudah ya? Oke, seperti itu tadi. Jadi jumlah lampu yang diperlukan adalah 10 lampu. Oke, terakhir nomor 10. Diketahui diameter roda sebuah mobil adalah 50 cm. Jika pi adalah 3,14, maka hitunglah keliling roda dan jarak yang ditempuh mobil jika rodanya berputar 500 kali. Diketahui misalnya roda dengan diameter 50 cm berputar 500 kali. Cara menjawabnya adalah A. Kita cari dulu kelilingnya, yaitu pi kali D. 3,14 kali 50. Nah, keliling roda tersebut 157 cm. Untuk menjawab yang B, tinggal kalikan 500 kali. Ya, 157 kali 500. 78.500 cm. Sama dengan 785 meter. Baik, sekian penjelasan Mr. Vidi untuk soal-soal Ayo Berlatih pada buku paket halaman 75. Nah, semoga kalian bisa memahami dan mengingat cara-cara untuk mengerjakannya. Tentu cara lain yang tepat juga ada, bisa kalian gunakan, tidak hanya satu cara saja. Ini hanya penjelasan dari Mr. Vidi yang bisa juga sebagai alternatif untuk mengerjakan. Nah, pada kesempatan selanjutnya akan Mr. berikan latihan soal untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah memahami ya. Ingat, kalian bisa putar-putar ulang video ini untuk lebih memahaminya. Oke, sekian dari Mr. Vidi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, masih belajar editing. Oke, thank you very much for your nice attention and see you next time. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.